الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berupa jamaah maghrib Masjid Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan bulan panjenengan sami agar istiqomah ibadah berarti ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam Sabtu ini tajwid, cuman diganti dulu sebentar karena hari Selasa kita akan berkurban menemui hari raya Idul Adha. Maka insyaallah sekarang kita sama-sama mengkaji apa sih berkurban. Ini dari kitab Yaqut Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu ma yatba'u minan na'am al-quban. Allah Ta'ala min yawmin nahar ila akhir ayyam tasyrik. Hukum tadhiyah annaha sunnatun 'alil farad. Kifayat li ahli kulli baitin wa annaha la tajibu illa bin nadri wa nahwihi. Syurut tadhiyati arba'un. Na'am wa ajna'u dhurri aw dhurru sanatan wa dhurru baqarah. Wal ma'zi sanataini wal ibli khamsa sinina wa faqdul 'aib alladhi yanqusul maqula wa niyyatun lidhabhi aw ta'yilu fi ma la yu'ayyin nadri. Waktu tadhiyah min mudini qadri rak'atain wa qiblatain khafifatin min tulu'i syamsi yawm al-nahar ila akhir ayyam tasyrik. Adada min tajzi'i an al-tadhiyah wahidatin tujzi'ul badana an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wa syatu an wahidatin faqat. Masraful mudhiyah yajibu tasaddaq yajibu an tasadduqu bi jami'il udhiyatil mansurati wa nahwiha wa yajibu ghairu tafihim min lahmin mutatawwa fiha wa la yasifu baitu syai'in minha. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum berkurban apa sih itu kurban? Kurban itu menyembelih hewan ternak untuk mencari ridho ataupun untuk supaya kita ini dekat kepada Allah. Tak kurban. Ya. Itu dari Yaumun Nahar, dari siang sampai malam sampai hari tasyrik. Ya, itu disunahkan itu berkurban. Hukum berkurban itu asalnya sunnah. Hukum kurban asalnya sunnah. Tetapi alim ulama karena ada yang menjanjikan atau bernazar, maka hukum kurban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Makanya ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah itu apa? Kurban sunnah itu untuk orang-orang yang tidak ada janji atau tidak ada nazar. Saya mau berkurban, itu berarti kurbannya sunnah. Karena memang kurban hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya di antara kita
Kalau saya tahun ini tidak kena virus corona, saya mau kurban nazar saya. Maka ketika datang waktu nazar, waktu nazarnya sudah datang pas hari raya Idul Adha berkorban, maka itu korbannya dihukumi korban wajib. Sudah paham dulu di sini, Pak? Paham? Nah, korban yang sunnah itu banyak alim ulama menyelisih, maksudnya berbeda pendapat tentang dagingnya. Ada yang mengatakan disedekahkan semua, ada juga yang mengatakan dibagi tiga, sepertiga untuk diri sendiri dan keluarga, sepertiga untuk kerabat, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ada juga alim ulama yang mengatakan untuk mengharap berkahnya saja hanya 1 kurban saja, korban sunnah. Misalkan saya korban, itu boleh mengambil dari daging kurbannya cuma 1 kurban saja untuk menghormati ataupun mendapatkan barokah. Nah, ini yang sahihnya ataupun yang dinas dalam sunnah, bahkan Nabi SAW bersabda. Jadi dahulu itu Pak, belum ada panitia kurban. Dulu tuh orang setelah sholat Idul Adha pulang langsung ke peternakannya, diambil, disembelih, tapi dibagi 3, 1 buat sendiri dan keluarga, 1 buat kerabat, 1 lagi untuk orang miskin. Karena zaman sekarang itu nggak begitu, maka ada 3 akad. 1 yang punya kambing itu harus berakad. 2 yang korban, yang mau korban. 3 panitia korban. Ini 3-tiganya harus ada akadnya. Karena masing-masing ini mereka nggak ketemu. Karena beda kayak zaman dulu para sahabat, waktu ada Nabi juga, dan di kitab Fikih Sirah perjalanan sahabat dan para nabi, ya. Itu begitu pulang dari sholat Idul Adha, yang mereka punya hewan ternak, kambing, kerbau, ya, onta, sapi, mereka langsung pulang langsung potong sendiri. Makanya dianjurkannya itu memotong kurban itu ya sendiri. Sunnahnya itu, anjuran itu bukan anjuran seperti kita pada kita, bukan. Tapi kalau anjuran Nabi itu ya sunnah, perintah. Maka sunnah itu potong sendiri. Kita kan sekarang nggak bisa, apalagi kita ini kadang-kadang yang berkorban nggak pernah ketemu dengan tukang kambingnya, dan kadang-kadang cuma ketemu juga cuma sekali, ketemu langsung panitia. Nah, itu bagaimana supaya halal dagingnya itu bisa dikelola oleh panitia dengan tidak dibahas. Makanya sekarang itu harusnya ada 3 tadi, 3 akad. Tukang kambingnya yang punya kambing beda dengan yang punya sendiri, maksudnya punya peternakan sendiri. Beda, maksudnya ini jadi 3. Pertama, tukang kambing itu harus ada akadnya sendiri. Yang kedua, yang korbannya bagi orangnya yang mau korban. Ketiga, panitia korban. Jadi sekarang ya saya menurut Qala al-Bajuri, Imam al-Bajuri dari Sayyidina Ibnu Abbas, untuk orang-orang fakir, untuk orang fakir, karena saking bangetnya berkorban, walau wazin kama qala Maidani wa kana syekhana rahimahullah wa ta'ala ya'muru al-faqir. Jadi untuk orang fakir yang pengen banget berkorban, itu gak mesti kambing ataupun sapi ataupun unta, tapi boleh menurut satu ulama, maksudnya menurut ulama ini ya, ulama al-Bajuri dari Imam Ibnu Abbas,
cukup dengan jujat ataupun iwaz. Iwaz itu ya jujatnya ayam, satu laginya angsa. Boleh kita berkorban dengan ayam ataupun dengan angsa. Untuk siapa? Awas, untuk siapa? Jangan mentang-mentang nanti ini ada ini. Kata juga saya boleh berkorban dengan ayam kartu gitu. Ini untuk orang yang sangat fakir. Orang fakir kan sudah nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Karena dia saling mementingkan sekali, karena korban itu penting untuk apa? Untuk keyakinan kita kepada Allah, bukti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang fakir boleh punya peliharaan ayam atau angsa korban. Itu boleh. Tapi untuk kita yang bukan fakir, ya harus sapi, kambing. Kalau sapi sudah 2 tahun, sapi 5 tahun, 2 tahun, sapi 5 tahun, unta yang 5 tahun, kalau kambing 1 tahun sampai 2 tahun. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung cara membagikan daging kurban. Cara membagikan daging kurban. Ini untuk korban yang sunnah. Untuk korban yang sunnah, yajibu at-tasadduqu bi jami'il udhiyah. Menurut mazhab Syafi'i, wajib hukumnya mensedekahkan semuanya. Berarti yang pemiliknya pun udah dapat. Karena hakikatnya korban sedekah, mas sedekah diambil lagi, begitu. Alasannya Imam Syafi'i begitu. Tapi Imam Abu Hanifah boleh berusaha boleh ambil sepertiga atau sedikitnya bagi yang kurban sunnah. Bagi yang kurban saya bilang, cara membagikan daging kurban musharraful udhiyah itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, wajib mensedekahkan semuanya. Udah. Tapi Imam Hanafi sepertiganya atau lebih sedikit sepertiganya boleh diambil. Kalau Imam Ahmad separuhnya boleh diambil. Terus lagi Imam Az-Zarru'i ya, hanya 1 suapan saja bolehnya. Tinggal kita pilih maunya yang mana. Tapi kalau yang di haji itu boleh ambil sepertiganya. Syukur-syukur kalau kita yang mampu, udah kita kan Syafi'iyah nih, sedekahkan semua, sedikit pun udah ambil. Bagus. Itu kurban untuk yang sunnah. Tapi kalau yang wajib apa? Yang tadi jangan karena bernazar. Saya kalau punya anak misalkan itu, lalu baru saya mau berkurban, nah itu nggak boleh diambil sedikit pun. Ya, nggak boleh, haram. Harus buat fakir miskin semua. Wa yusibuni ghairun ta'fid min lahmin wa tatawwu'in bika. Jadi yang korban sunnah boleh diambil sepertiganya, sepertiga untuk diri, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Syukur-syukur menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki semuanya disedekahkan. Ataupun mengambil hanya 1 suapnya saja. Saya mau ikut Abu Hanifah saja, sepertiga atau lebih kecilnya. Ataupun saya ikut Imam Ahmad saja, setengahnya saja. Mangga, silakan. Wala yasihu bai'u syai'in minha. Dan tidak sah menjual sesuatu dari hewan kurban. Termasuk ya sesuatu dari hewan itu ya kaki, kepala, kulit, kulit. Nah iya, apanya nih? Bulunya itu nggak boleh. Ini yang kita bahas mazhab Syafi'i. Itu nggak boleh. Dan terus bagaimana solusinya? Ini kita bukan membahas mazhab yang itu, tapi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap pokoknya nggak boleh, nggak sah. Jual belinya itu nggak sah. Berarti kan nggak boleh. Berarti kalau nggak boleh berarti hukumnya haram. Jual belinya nggak sah. Nggak boleh.
Nah terus solusinya bagaimana? Romo Kiai menerangkan, anak Kiai Ibu Pondok itu menerangkan solusinya. Pertama, bagi yang korban, karena kan yang panitia kan ini perlu untuk biaya operasional. Nah bagi yang korban, dikata Romo Kiai saya, misalkan di panitia masjid itu korban satu kambingnya 2,5 juta. 2,5 juta lagi misalkan 2,5. Nah maka bagi si korban kita nih mau korban nih kan nyembelih sendiri nggak bisa. Nah, jadi kita langsung datang ke panitia korban. Nih saya mau korban kambing ini duitnya 2,5 juta. Ini tambahan 5.000 untuk operasionalnya. Maka nanti itu panitia masjid itu nggak bingung lagi mencari dana untuk mengoperasionalkan ataupun mengelola kambing tersebut. Ataupun kalau nggak begitu, karena duitnya cuma pas-pasan gitu pun nabung sampai setahun, Pak ini saya korban, saya serahkan saja ke panitia. Nanti kepala kulit kakinya saya sedekahkan untuk panitia. Itu bagi yang korban dulu nih. Cara atau solusi bagi yang korban harus begitu ngomongnya. Karena nanti panitia korban enak, kepalanya bisa untuk apa saja karena itu sudah disedekahkan untuk panitia. Maka dijual pun tidak apa-apa. Ini masa Syafi'i dulu loh, masa Syafi'i. Terus yang kedua itu di kami waktu dulu fikih itu sama. Jadi dikasih soal terus suruh kita mencari kemana maksudnya dimasailkan. Itu kalau panitia mengambil daging korban dulu terus dimasak untuk makan supaya tenaganya kuat, itu bagaimana? Itu tetap hukumnya kalau Syafi'iyah mutlak haram gak boleh. Cuma solusinya ada Solusinya itu kumpulkan yang korban itu kumpulkan kepada panitia dikumpulkan di Saudi. Contohnya kan ada 2 sapi dan 12 kambing misalkan. Dikumpulkan bapak siapa nanti bilang untuk orang-orang yang korban di Saudi, tolong sedekahkan kepala dan kaki dan kulitnya untuk panitia korban karena untuk dioperasionalkan ataupun untuk ditaksalkan kepada yang berhak. Nah, nanti boleh kepalanya dijual, kakinya dijual, kulitnya dijual. Karena kita panitia sudah ngomong kepada pengkorban itu agar menyedekahkan bagian itu. Ataupun yang sapi ada 8, ada 7 orang itu bagiannya 20 kilo. Sedekahkan kepada panitia 10 kilo. Nah baru yang 10 kilo itu kita ambil masak dulu, itu halal tadi. Kalau nggak begitu tetap haram. Dengan alasan apa saja haram. Karena dari korban tidak bisa kita salurkan kepada semaunya kita, tapi harus kepada menurut syariat agama, yaitu kepada fuqara dan masakin. Makanya supaya jangan kena hukum dosa atau haram memakan daging tersebut, caranya tadi ini masuk Syafi'i dulu. Yang pertama si korbannya, akadnya menambahkan untuk biaya operasional, ataupun yang kedua panitianya mau nggak mau harus ngomong, karena memang masyarakat kita itu awam sekali, jadi harus ngomong, Pak tolong minta ikhlasnya sedekahkan kepala, kaki, kulitnya untuk panitia korban. Kalau sudah mensedekahkan nanti terserah panitia, mau dijual apa itu enggak. Karena memang mazhab Syafi'i yajibu tasadduqu jami'ul udhiyah. Wajibnya ataupun anjurannya sangat diwajibkan oleh mazhab Syafi'i untuk mensedekahkan semua itu. Nah, kalau disedekahkan kepada panitia boleh nanti untuk makan panitianya ataupun dijual lagi ditambahkan kepada orang miskin lagi boleh. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, mazhab Maliki sama. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu mazhab yang tertua. Wa inda Abi Hanafiyah rahimahullah annahu yajuzu bai'u, boleh menjual
menjual kulitnya, rambut atau bulunya, kakinya itu boleh. Wa yatasaddaqu bi tsamanihi. Nah, terus hasil penjualannya itu disedekahkan lagi. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerima daging kurban seperti masakin. Bukan untuk tukang jagalnya, bukan untuk itu, bukan, tetap nggak boleh itu mah. Walaupun dari hasil penjualan tadi itu harus ditasarufkan kepada orang yang berhak menerima daging korban, yaitu pada masakin. Apakah boleh berupa beras dicampurkan? Apakah boleh berupa duit? Maksudnya ini bu dagingnya, ini ada sedikit duitnya. Ini bu ada daging, ini ada berasnya. Boleh, yang penting hasil penjualan tadi disedekahkan lagi kepada orang yang berhak untuk menerima daging korban. Terus mengambil kias tersebut, annahu yajizu bai'ul jilda wa yusarrafu samanihi yusarraful udhiyati umrah. Boleh juga kata Imam Hanafi, kias itu persamaan daripada terjadinya begitu, boleh jual kulitnya untuk keperluan rumah tangga ataupun keperluan alat-alat untuk kurban. Boleh. Itu mazhab Hanafi. Contoh, kita jual aja Pak kulitnya, karena nggak ada yang mau ngurus nih. Jual nanti untuk bikin beduk, untuk bikin ya apa untuk keperluan masjid ataupun keperluan proyek, untuk beli golok, untuk beli nampan, untuk beli terpal, itu boleh menurut mazhab Hanafi. Bisa dipahami Pak? Insyaallah. Ya. Bisa pegang mazhab apa itu Pak? Gimana? Pegang mazhab apa itu? Hanafi ya. Mangga. Nah, solusi untuk kita kan itu udah ada semua. Kalau kita mau ngambil mazhab Hanafi, ya berarti tetap tadi hasil penjualan kulit, kepala atau kakinya untuk dioperasionalkan nanti kepada masakin juga. Nanti bentuknya apakah uang, apakah daging lagi dibelikan, apalagi beras, yang penting untuk masakin ataupun untuk alat-alat penyembelihan. Itu kalau untuk mazhab Hanafi, kalau mau ikut mazhab Hanafi. Tapi kalau mau ikut mazhab Syafi'i, itu mazhab kita sendiri, ya kita harus bilang kan itu kepada orang yang korbannya. Hari apa misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang korban sapi pertama 7 orang, si bapak ini hajah ini siapa, tolong sedekahkan kepada panitia kepala, kulit dan kakinya. Nanti kami akan dioperasionalkan untuk kepentingan kita bersama. Itu boleh karena sudah disedekahkan kepada panitia. Itu kalau kita mau mengambil mazhab Syafi'i. Tapi ya harus repot begitu, harus ngomong karena memang masyarakatnya sebenarnya sih tidak perlu itu pun nggak apa-apa, karena apa ya, karena pasti niatnya orang korban itu pokoknya apa buat dia. Tapi masalah agama itu harus ada akad yang jelas, itu masalahnya. Nggak bisa harus dah terserahkannya dia. Sebenarnya bisa begitu, bisa. Cuma syariat mengatakan ataupun hukum agama yang ada kotor ini nggak bisa begitu. Harus dengan akad harus dengan ucapan. Sebenarnya nih orangnya nih datang kasih kambing, sebenarnya udah ikhlas itu pasti ditanya pun dari itu udah ikhlas. Udah ikhlas, mau kepalanya buat apa udah ikhlas. Cuma agama nggak bisa begitu, harus ada akadnya yang jelas. Itu makanya, mazhab Syafi'i ya tadi yang pertama solusinya panitianya harus mengumumin lagi. Sapi yang pertama bapak siapa disebutin, ada 7 orang. Tolong sedekahkan kepada panitia kepala, kulit dan kakinya, karena untuk operasional panitia udah itu aja. Terus 7 orang ini dapat bagian misalkan 20 kilo. Sedekahkan lagi tolong 10 kilonya untuk panitia, nanti boleh dimasuk duluan. Karena itu sudah sedekahkan untuk panitia. Jadi kita makannya pun udah haram. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi kita mazhab Hanafi aja itu repot. Udah nggak usah ngomong, nggak apa, langsung jual-jual. Tapi nanti duit penjualan kepala, kaki ataupun kulitnya ataupun bulunya nggak boleh untuk bayar tukang jagalnya, nggak boleh dimakan panitia, tetap dibagikan lagi kepada fakir. Berarti
tadi 20 kilo tuh 20 kilo atau 20%? 20. Dalam setiap yang ngasih korban tuh tadi. Yaitu misal dilihat dari kambingnya juga Pak, yang korban itu kalau misalkan itu pas kalau yang kambing sepertiganya, Pakainya sepertiga. Kalau misalkan sapi, dan misalkan sapi ini 7 orang kira-kira dapat berapa bagiannya untuk 7 orang sapi? Misalkan Itu sama ini sih sepertiga juga ya. Cuma yang sepertiga dibagi 7 orang kan? Atau gimana? Iya. ini sepertiga berarti dibagi 7 orang. Orang. Nah, sepertiganya itu berapa? Sepertiganya itu nggak dapat berapa kilo. Nah, kalau misalnya itu nanti kita ambil dulu, kalau saya katakan kepada panitia itu contoh gampang begitu. Ya. Jadi satu kapalnya misalkan aja misalkan nih yang sapi 7 orang itu dapat bagiannya 10 kilo lah kalau inilah. Jadi bapak-bapak ini yang sapi nomor 1 bagiannya 10 kilo misalkan. Nah, tolong sedekahkan kepada panitia 5 kilo. Nanti Ya. boleh jangan kilo itu. Selama ini kan tidak nyampe sepertiga kayaknya. Malah kan lebih kurang. Ya kalau bisa. Ya. Kurang. Kayak yang ada korban kambing biasanya hanya dikasih sampai satu biji. Itu kayak kalau perhitungan per 3 ya tidak nyampe, berarti kan aman. Sepertiga itu maksudnya maksimalnya kita boleh ambil. Iya. Karena di sini kan tadi Makanya ya, nggak akan nyampe sepertiga. makanya kita ngambilnya yang paling tinggi. Ya. Makanya di sini kan kalau bahasa Syafi'i kan malah bagusnya dan wajibnya semua sudah kita nggak boleh ambil. Tapi ya, Imam Abu Hanifah boleh kita ambil sepertiganya atau lebih sepertiga, lebih dikitnya maksudnya lebih dikit. Fa'akon lebih dikitnya. Atau Imam Ahmad malah boleh setengahnya, boleh separuhnya, boleh diambil. Boleh. Ya, ada lagi Imam Az-Zabani katakan cuma sesuapan saja. Makanya kita boleh cuma ambilnya. Yang penting sholat itu korbannya korban sunnah. Tapi kalau korban yang wajib sedikit pun kita nggak boleh ambil. Itu solusinya yang kita pelajari selama di pesantren. Ada lagi Pak, maka pertanyaan yang belum jelas. Ya itu Pak Ustaz. Itu panitia nih, saya bicara panitia. Kan nggak boleh dapat bagian maksudnya begitu. Kalau bisa ini. Iya paham. Pokoknya mau sapi mau ngapain ya. Yang penting itu panitia kan nggak dapat nih. Nah itu kalau yang itu Pak, di bawah itu satu resek bagian itu apa itu Pak Ustaz? Itu dapat Jadi ini boleh Pak. nggak itu tuh? Kalau Jadi nggak boleh gini, berarti panitia itu. maksudnya gini Pak. Ya, Mungkin paudinya salah kesananya salah tanggap apapun. Jadi panitia itu enggak semua mampu berkorban. Ada juga panitia itu yang miskin, yang memang yang berhak untuk dikasih gitu. Jadi dia dapat itu bukan atas nama panitianya, mungkin atas nama dia masakinnya, begitu orang miskinnya. Cuma dia plus udah miskin itu panitia juga begitu. Jadi kadang-kadang orang ini panitia dapat padahal dia yang miskin. Ini kan apabila terjadi gini ya, kebetulan yang mau berkorban tetap berkorban, tapi anak nangis di rumah karena semua orang dapat hati, anak saya dapat hati, gimana? Enggak tadi kan dapat aksi. Misalnya, Gimana ulang Pak? nih, misalnya kebetulan semua orang ini dapat hati semua. Iya. Misalnya yang berkorban karena mampu nggak dapat korban. Nah ini kan kebetulan nih. Yang korban itu punya anak kecil, orang pada hidup itu nyate gitu ya. Kok semua orang dapat nyate, saya nggak dapat. Jadi gini Pak, ada hadis itu Pak. Pak Usman, hadis maksudnya pembagian korban itu bukan saja untuk orang masakin. Kan tadi kan pertama hadis yang pertama itu dibagi 3. Sepertiga boleh diambil untuk diri dan keluarga. Sepertiga nih. Sepertiga lagi untuk kerabat, bahkan orang kaya pun boleh bisa dikasih. Itu di hadis itu. Nah, 1/3 lagi untuk masakin. Jadi sebenarnya semua dapat begitu. Cuman kadang-kadang orang ini melihatnya atas nama panitianya.
Itu artinya mereka membilang orang dapat sudah boleh. Memang betul panitia nggak boleh karena di pentasarupan masalah kurban itu sama seperti zakat. Sama seperti zakat tapi ada beda sedikit. Kalau zakat kan ada 8 asnaf. Mungkin dalam hal ini kita butuh solusi ya. Kalau saran kita sendiri untuk asal sendiri dan yang melakukan kurban besok, bagaimana? Itu aja. Kalau saran saya sih tetap mengambil mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i, ngambil mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu gimana ya tadi? Kita harus diumumkan kepada orang-orang yang mau berkorban ini. Jadi penerimaan kambing itu kan kita ada petugasnya itu kan, petugas penerimaan kambing korban. Kita bilang, Pak, nanti kepala dan kulitnya tolong sedekahkan kepada panitia. Nanti panitia akan urus dan dikasih korban untuk kepentingan umat. Jadi ijab kabulnya dia. Jadi di akadnya itu kita ambil. Kalau misalnya kita udah banyak, kalau iya harus akad itu harus kita. Walaupun nanti pasti orang yang bawa kambing itu wah sudah ikhlas, tapi tetap nggak bisa. Agama itu harus dengan akad atau dengan persaksian. Gitu. Kalau kita mau ngambil mazhab Hanafi, nanti repot lagi Pak. Bukan masalah perjualannya boleh saja. Cara penyembelihannya pun harus dengan mazhab Hanafi. Masalahnya bukan penyembelihannya. Syaratnya beda lagi. Kalau mazhab Syafi'i kan syaratnya nanti yang nyembelih syaratnya harus muslim, harus balik. Nanti Hanafi begitu lagi, beda lagi. Makanya kalau kita ambil, maksudnya nih, kalau kita mengambil mazhab Hanafi, itu bukan hanya satu tertentu, bukan, tapi satu betul diambil. Jangan pas jual belinya Hanafi, motongnya Syafi'i. Itu nggak bisa. Jadi harus semua dari potong sampai pembagian Hanafi semua. Berarti dalam apa? Jadi untuk panitia yang menerima hewan kurban ini kan itu ada berarti ijab kabulnya itu berarti Pak, kami panitia minta apa kulit kepala tolong sedangkan untuk biaya operasional. Nah, begitu. Ya. Jangan minta Pak ngomongnya. Mohon. Iya disediakan buat biaya operasional Pak. Karena Pak kalau untuk kepentingan umat itu nanti akan beda lagi penafsirannya. Jadi kita langsung to the point. Pokoknya untuk biaya operasional. Ya, pokoknya gitu. Ya, pokoknya Ini kan permasalahannya sebenarnya itu antara yang tidak boleh itu kalau seseorang itu beli, ya, itu boleh kemudian diupah dari kepalanya misalnya, dia tidak boleh upah. Sedangkan hukum aslinya itu namanya korban kan keseluruhan itu. Maka kalau kasih upah ya upah saja. Itu tapi bukan dari korban. Kalau dari korban, maka disedekahkan dulu bukan upah tapi bagian. Kita di panitia tadi itu, maka disedekahkan dulu dari akadnya betul yang diberikan itu. Makanya nanti yang biasa sudah berjalan nih Pak, seperti panitia. Kalau sudah diakadkan dari yang korban tadi, kepalanya, kakinya, giginya, sudah disedekahkan pada panitia pun, dari siapapun, itu nanti panitia mendapatkan itu tidak jadi masalah. Boleh itu, karena bukan upah, itu adalah sedekah. Nah, jadi makanya dari Pak Agung yang bagian penerima hewan kurban, nah, diangkatkan dulu langsung diangkatkan untuk operasional panitia. Jadi udah langsung to the point aja gitu kan. Nah, nanti kesananya enak satu semua. Nah, kalau kita ambil Hanafi repot nanti penyembelihannya pun harus secara Hanafi ya. Penerima kurbannya nggak ada yang Pak Agung diwakili sama Pak Agung nanti penerima kurbannya gitu. Mas Saifullah kebetulan nggak masuk, harusnya Begitu. hadir penerima kurban ini. Insya Allah. Nah, Ini ya, secara administrasi dibikin tulisan. berarti nanti dibuat formulir berarti. Pada Itu kan saat punya iya. omongan Pak. Ya, omongan juga. Iya, Pak. omongannya. Ini termasuk mewakili akad. Nah, yang jadi permasalahan di sini Syukur jika bagus langsung bertemu. kan berarti misalkan yang korban gitu yang korban itu dia bilang saya tidak mau, saya butuh kepala, kulit sama ini saya ambil, ya sudah berarti kita minta biaya operasional untuk ininya gitu kan.
Itu kan. Sekalian kebetulan masih ada waktu ya. Jadi rencana Asofi ini untuk boleh untuk misalnya apapun gitu ya untuk panitia ini ada rencana nanti dibeliin alat gitu Pak. Jadi bukan untuk pribadi sendiri enggak. Misalnya dapat uangnya berapa kumpul, misalnya 1 juta, nanti dibeliin alat untuk korban berikutnya. Makanya tadi kan sebenarnya udah jelas sekali Pak. Itu kan masalah prakteknya. Tadi sebenarnya kan udah jelas sekali. Yang penting solusinya tadi tuh Pak. Solusinya kita harus ada akadnya dulu. Jangan itu macam yang lain dulu dah. Macam Syafi'i pun ada solusinya. Kalau akad itu mesti ketemu atau bisa lewat WA. Jadi yang ini Pak, akad ini persaksian itu harus ada yang akad dan harus ada yang menerima akad. Itu kalau Syafi'iyah nih, itu harus bertemu, dua orang itu harus bertemu. Tapi ada tapinya Pak. Kalau memang dia tidak bisa hadir secara syariat, ya sakit misalnya, nah itu boleh diwakilkan apa lewat keluarganya yang dekat lewat sini, ataupun dengan via WA gitu, ataupun dengan telepon, karena memang dia tidak bisa hadir dengan alasan syariat, entah sakit, entah memang jauh di mana. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus bertemu dua orang itu, karena akad itu harus ada yang kita akadnya, ada yang terima akad, tidak bisa harus itu. Tapi kalau memang nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa hadir. Alasannya karena memang di syariat itu alasan dia nggak bisa hadir. Berarti bisa dengan lihat via WA ataupun dengan keluarga yang lain menitip omongan bisa. Tapi yang dipercaya. Tapi kalau nggak bisa, udah. Tapi kalau masa yang lain selain Syafi'iyah, akad itu yang penting ada persaksian. Nih saya begini udah itu akad. Kalau menurut mazhab yang lain nih nggak perlu saling ketemu, nggak perlu. Jadi kalau yang mazhab selain Syafi'i. Jadi kita kan di sini kan Syafi'i. Jadi kita bicara masalah Syafi'i aja. Nah, berarti kan tadi ada pertanyaan, berarti misalkan saya misalkan Ustaz yang korban saya. Nah, Ustaz saya bilang kan saya mau minta tolong kita disedekahkan kulit kepala sama itu. Tapi dia bilang tidak mau. Berarti kita tetap butuh biaya operasional. Berarti kita minta ongkos operasional itu nggak masalah. Tidak masalah. Karena Syafi'i harus tegas begitu. Berarti ditentukan. Berarti ada dua opsi berarti. Selama ini memang tidak ada yang korban minta kulit, kita nggak ada. Misalkan Pak, kita kan ini kan kasus. Kita kan nggak tahu. Nah, kalau di kasus itu barangkali ada seperti itu, kita harus bagaimana kan gitu kan. Nah makanya kemarin juga banyak yang mengambil juga kalau gitu Hanafi aja. Memang Hanafi lebih ringkas, lebih enak. Tapi harus cara penyembelihannya dan orang-orangnya harus secara Hanafi semua. Kita pasti nggak mungkin. Nanti sembelihan Syafi'i, penjualan Hanafi itu nggak bisa. Makanya kita bicara masalah Syafi'i di sini kan. Iya. Jadi harus kalau Syafi'i ya tafsir dia tidak boleh. Jadi harus Syafi'i semua. Tapi tadi kudu repot itu bukan ijab kabul kan, berarti ijab kabul ini kita disedekahkan atau diminta upah. Karena itu iya udah bicara Syafi'i ya. Insyaallah. Gak apa tak? Terus ada lagi? Gak apa dilamain sedikit ya. Nah kalau tadi itu kalau Syafi'iyah maksudnya kita Syafi'iyah jangan bawa lah. Ini kita Syafi'iyah. Nah kalau mau dimakan dulu nanti tadi itu intinya minta diselesaikan dulu, nanti mau mau dibakar dulu di main. Intinya udah. Ya nanti produk poinnya di depan berarti pada saat karena Syafi'iyah itu harus kodok di depan. Nggak boleh gitu. Nah, lagi kaitannya dengan nilai, kaitannya dengan harga nih. Umpamanya harga sapi 27 juta ya. Tapi si 7 orang itu rata-rata umpamanya 4 jutaan.
sedangkan harga sapinya cuma 27 juta. Itu kan lebih uangnya tuh. Nah itu apakah memang kelebihannya itu harus dikembalikan lagi atau memang karena ini kesepakatan panitia sekian nanti uang itu diolah untuk operasional, itu gimana? Iya. Kalau si panitia memang ada dana, panitia memang ikhlas karena Allah ada dana, bentuk panitia itu ikhlas karena Allah ada dana, itu silakan dikembalikan juta itu kepada kepada orang yang terjual itu. Tapi kalau panitia nggak ada dana, apalagi mendadak begini, kita harus tetap ngomong, Pak, ini sebenarnya lebih 1 juta. Bolehkah kami gunakan untuk operasional penyembelihan? Itu, Pak. Kan dia kayak sehat selama ini kan si calon yang ngasih korban tuh berapa sekarang? Kayak sekarang nih patungan 3.600.000, bahkan ditambah 50 untuk operasional sehingga 3.650.000. Hanya kan dari sana harganya ada penawaran lah sehingga agak pas 36 ada lebih. Lebihnya itu tuh kembali apakah memang mereka yang tadi turunan itu memang sudah ikhlas gitu mau diapakan saja? Ya itu tetap ya nggak bisa harus tidak asap itu. Lagi Harus dikonfirmasikan yang mau korban itu serah mau diapakan saja. Iya gitu benar. Pasti ini iya punten ya. Maksudnya pasti ya orang korban itu pasti lah untuk apa pasti. Cuman agama itu nggak bisa begitu. Apalagi syafi'iyah itu nggak bisa harus dengan akad itu. Yang mengesahkan tidak akadnya itu. Memang sih walaupun udah dengan akad mereka sah dan ikhlas insya Allah mereka udah. Tapi agama nggak bisa begitu harus dengan akad. Makanya dengan jadi panitia yang siap dari harta dan dirinya kembalikan. Tapi memang nggak ada, bilang saja lebih 1 juta. Sedangkan untuk panitia nanti panitia untuk operasional penyembelihan hewan korban itu malah lebih enak. Itu yang atas nama panitia. Tapi kalau kita atas nama atas jual beli kita jadi tukang dari bandar, nggak apa-apa itu punya panitia malah nggak usah diapain atas nama panitia. Tapi dengan akad kitanya panitia itu untuk jual beli kepada orang yang memformal kepada saya bisa lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan kita niat jual beli, maka itu udah miliknya panitia, haknya panitia karena kita akadnya jual beli. Tapi kalau memang kita niatnya panitia sekedar menyampaikan, maksudnya cuma sekedar menyalurkan, nah harus dengan akad itu Pak lebih 1 juta. Bolehkah 1 juta ini sedekahkan untuk panitia? Dan nanti panitia akan kelola untuk kepentingan korban itu. Tapi itu atas nama panitia. Tapi kalau atas nama jual beli, ya udah itu milik panitia. Karena untung dari jual beli itu jual beli nggak masalah, mau ada yang nggak pun nggak masalah. Jadi lihat cuman hanya tadi nih intinya kalau mazhab Syafi'iyah ataupun agama yang sempurna ini harus dengan akad, nggak bisa dengan diskusi. Nggak bisa, harus dengan akad itu harus dengan omongan kesaksian. Masuk nikah ya, kalau akadnya salah kan ya. Nah, makanya yang berhubungan dengan akad jual beli juga sama. Berarti nawa itu awalnya dari sapi ini apakah bisnis atau patungan gitu kan? Tidak. Segala sesuatu kita ada Gimana, Audi? Tadi kan itu maksudnya dana yang itu juga ada termasuk operasional tuh uangnya udah ada tuh. Nah jadi hanya kami diminta 50 lagi ya. Itu kan dana operasional. Nah nanti kalau dalam akad dimintain lagi pundak untuk dia pundak untuk kaki kepala itu kalau sedangkan lagi nanti apa? Tidak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Memang harus disampaikan. Iya. Takut-takut sih yang korban itu ya orang-orang panitianya. Memang kalau kita memang praktiknya begitu. Jadi harus tetap dibicarakan. Insya Allah sih ikhlas.
Habis dites loh. Insya Allah. Insyaallah itu. Nanti yang dulu ya Insya Allah mudah-mudahan doa ini. Amin, amin. Ya, ini kan akan saja pestanya jamaah. Insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.